Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam channel Alkitab Menjawab. Dan kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan, apa tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman? Pertanyaan ini mungkin ada di dalam pikiran sebagian dari saudara yang belum mengerti dan belum memahami tentang tujuan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi ada beberapa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama tentunya adalah menghakimi dunia dan seluruh umat manusia. Dalam Matius 25 ayat 31-32 di situ dinyatakan bahwa ia akan duduk di tahta kemuliaannya dan memisahkan orang seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dalam 2 Timotius 4 ayat 1 di situ ditegaskan bahwa Tuhan Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tujuan yang kedua adalah membangkitkan orang-orang yang mati dan memberikan hidup dalam tubuh kebangkitan. Setiap orang yang sudah mati sebelum kedatangan Tuhan Yesus, rohnya kembali kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, rohnya akan diberikan tubuh kebangkitan. Jadi rohnya akan kembali dan diberikan tubuh kebangkitan yang tidak dapat binasa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 52 tertulis, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan dalam Yohanes 5 ayat 28-29 di situ dikatakan bahwa semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya dan keluar untuk bangkit. Tujuan yang ketiga adalah menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus datang untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, dan membinasakan orang-orang yang tidak percaya. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dinyatakan, Tuhan akan turun dari sorga dan orang-orang yang percaya akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Dan Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Tujuan yang keempat adalah membinasakan kuasa dosa, iblis, dan maut. Kedatangan Tuhan Yesus mengakhiri kekuasaan iblis dan segala bentuk kejahatan di bumi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 24 dinyatakan bahwa ia akan membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan olehnya ialah maut. Dan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8 di situ dikatakan Tuhan Yesus akan membunuh si pendurhaka, yaitu antikristus yang telah membuat banyak orang murtad dan tidak percaya kepadanya. Dan yang kelima, tujuan kedatangannya adalah untuk mendirikan langit baru dan bumi baru. Dalam Wahyu 21 ayat 1-5 tertulis tentang Yohanes yang melihat langit baru dan bumi baru, di mana Allah diam bersama-sama dengan manusia dan tidak ada lagi air mata dan maut. Hanya ada kebenaran di sana, tidak ada lagi dosa dan pelanggaran. Dalam Wahyu 11 ayat 15 dinyatakan, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan yang keenam, tujuan kedatangannya adalah untuk menyatakan kemuliaannya secara penuh. Banyak orang yang tidak melihat kemuliaan Tuhan, tapi akan melihat kemuliaannya dan sadar bahwa dialah Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Dalam Filipi 2 ayat 10-11 dinyatakan, agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan dalam Matius 24 ayat 30 dituliskan, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangan Tuhan Yesus juga akan mengakhiri perang Harmagedon atau perang Gog dan Magog. Dia akan mengakhiri dan dengan hal itu dia menyatakan akan kuasa dan kedaulatannya atas semua orang dan atas seluruh semesta. Demikian saudara jawaban atas pertanyaan tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman. Biarlah kita semua senantiasa terus setia dan berharap kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya.